Halo Bray, kali ini RD akan menceritakan film yang berjudul Central Intelligence, dibintangi oleh Dwayne Johnson atau The Rock. Film ini rilis tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seseorang yang terus dibully, karena memiliki badan yang sangat gendut. Yang menarik di film ini adalah The Rock, orang yang selalu dibully dan dipermalukan sewaktu sekolah SMA. Di awal film diperlihatkan seorang pria gendut yang sedang menari asik di kamar mandi. Pria itu bernama Robbie. Ketika Robbie yang sedang asik mandi, segerombolan siswa jahil datang mengintip dan memergoki Robbie. Kejadian itu bersamaan dengan perpisahan siswa-siswi Central High School, yang sedang mereka rayakan di aula lapangan basket. Seorang siswa yang bernama Kelvin dinobatkan sebagai siswa teladan. Kepala sekolah juga menganggap Kelvin sebagai siswa kesayangannya. Karena sangat senang, Kelvin pun melakukan salto. Setelah salto, Kelvin memberikan motivasi kepada siswa lain. Mereka semua dikejutkan dengan dilemparnya Robbie yang masih telanjang ke dalam aula oleh siswa jahil tadi. Semua orang di sana mentertawakan Robbie, kecuali Kelvin. Kelvin yang merasa kasihan memberikan jaketnya ke Robbie untuk menutupi kemaluannya yang terlihat oleh orang lain. Robbie dengan perasaan malunya meninggalkan aula itu. Para siswa yang jahil itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Aep. Kelvin pun merasa kejadian itu sangat keterlaluan. Adegan beralih ke 10 tahun setelah itu. Kelvin sendiri sudah bekerja di sebuah perusahaan. Ia menjabat sebagai seorang akuntan di sana. Ketika Kelvin sedang bekerja, tidak sengaja ia melihat grup Facebook yang akan mengadakan reuni alumni. Setelah itu muncul notifikasi sebuah permintaan pertemanan dengan nama Boston. Setelah mengkonfirmasi pertemanan itu, tiba-tiba Kelvin ditelepon oleh istrinya yang mengatakan kalau sekolah Mia dulu akan mengadakan reuni. Kelvin menjawabnya. Tiba-tiba Kelvin diinbox oleh orang yang bernama Boston tadi. Yang ternyata Boston adalah Robbie. Boston juga mengirimkan video yang pernah mereka lakukan dulu. Bob juga mengajak Kelvin bertemu di sebuah kafe. Kelvin akhirnya bertemu dengan Bob. Kelvin sangat kaget dan tidak percaya kalau Bob sekarang berubah menjadi pria kekar. Di balik itu banyak wanita juga yang menyukai Bob. Ketika Bob sedang mengambil amer, ada segerombolan preman yang hendak mengambil kursi yang tadi diduduki Bob. Kelvin melarangnya dan mengatakan kalau kursi itu adalah milik temannya. Hingga terjadi perdebatan. Para preman itu mengancam dengan pistol yang mereka bawa. Kemudian Bob datang hingga terjadi perkelahian. Kelvin sangat kaget kalau Bob sekarang menjadi pria tangguh dan hebat dalam bela diri. Setelah mereka pulang, Bob meminta izin untuk menginap di rumah Kelvin. Karena Bob mengaku kalau ia sedang mengalami kesulitan keuangan dan baru saja dipecat dari pekerjaannya. Di dalam rumah Kelvin, Bob meminta Kelvin untuk membuka halaman situs, yang ternyata halaman situs itu adalah lelang dan penawaran beberapa akun bank yang berisi uang jutaan dolar. Yang diperuntukkan untuk para mafia. Lelang itu berakhir pada 14 jam atau besok malam. Namun tiba-tiba laptop Kelvin rusak karena ketumpahan susu yang mereka minum. Bob yang tidak membawa baju tidur, ia pun meminjam ke Kelvin. Esok paginya ketika Kelvin pergi bekerja, ia melihat Bob yang masih tidur dengan ruangan sangat berantakan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kelvin dikagetkan sekelompok agensi CIA yang dipimpin oleh agen yang bernama Harris. Harris mencari buronan yang bernama Boston. Tidak berpikir panjang, Kelvin langsung mengatakan kalau Bob ada di dalam rumahnya. Namun ketika dicari, Bob sudah menghilang dengan ruangan yang sudah tertata rapi. Kelvin sangat kaget atas kejadian itu. Harris mengatakan ke Kelvin kalau Bob dulunya adalah anggota CIA.
Bob berkhianat ketika sedang mengemban misi untuk mengambil halaman atau page yang isinya beberapa akun bank yang memiliki jutaan dolar. Bob juga dianggap telah membunuh rekannya yang bernama Phil untuk menghilangkan jejaknya. Setelah itu Kelvin diminta agen Harris untuk memancing Bob. Tiba-tiba Bob menghubungi Kelvin dan mengatakan Bob butuh bantuan Kelvin. Ia juga mengatakan kalau Bob berada di lantai bawah. Harris mengetahui itu ia dan agen lainnya langsung bergegas untuk menangkap Bob. Ketika Kelvin kembali ke ruangannya ia dikejutkan dengan Bob yang sudah berada di ruangan kerjanya. Kelvin terheran-heran dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bob hanya mengatakan kalau sekarang Bob itu butuh bantuan Kelvin. Namun Kelvin nolaknya karena Kelvin menganggap orang jahat. Kelvin pun berteriak keluar dan mengatakan kalau Bob berada di dalam ruangannya. Hingga mengakibatkan terjadi tembak-tembakan. Bob memaksa Kelvin untuk ikut dengannya, dan mereka kabur dari tempat itu. Di dalam perjalanan, Bob bercerita kalau ada sebuah kelompok yang bernama Black Tiger. Kelompok itu mempunyai sebuah data yang berisikan kode-kode akun bank. Bob mengatakan kalau ia ingin menangkap kelompok Black Tiger itu. Setelah itu mereka pergi ke sebuah tempat untuk melepas GPS yang terdapat di dalam mobil. Bob juga menceritakan kalau rekannya yang bernama Phil telah tewas oleh kelompok Black Tiger. Ketika mereka sedang berbincang tiba-tiba salah satu agen CIA menyerang mereka dengan menaiki motor. Di sini Bob berhasil ditangkap sementara Kelvin berhasil kabur menggunakan motor. Ketika Kelvin sampai rumahnya, ternyata di sana sudah ada agen Harris. Agen Harris membawa Kelvin. Di dalam mobil Harris menegaskan lagi kalau Bob agen CIA telah membelot. Ia telah mencuri kode-kode itu dengan membunuh rekannya sendiri. Lalu Harris memberi sebuah alat pelacak apabila Bob menemui Kelvin lagi. Setelah itu Kelvin pun dilepaskan. Istri Kelvin yang bernama Maggie sedang berkonsultasi dengan dokter kandungan. Karena mereka belum juga dikaruniai anak, saat Kelvin hendak menjemput istrinya ternyata dokter itu adalah Bob yang sedang menyamar. Kelvin yang melihat itu sangat kaget. Kelvin langsung meminta Maggie istrinya pergi dari tempat itu. Namun di sini Maggie yang tidak tahu tentang siapa sebenarnya dokter itu. Maggie menyuruh Kelvin diam dan lanjutkan konsultasinya. Hingga pada adegan ini Kelvin terus dikerjai Bob. Sementara dokter yang asli sudah Bob sekap di dalam lemari. Singkat cerita Bob dan Kelvin pergi ke perusahaan Aep yang dulu sering membuli Bob. Mereka pergi ke sana karena kode-kode itu hanya bisa diakses oleh perusahaan keuangan internasional yang kebetulan Aep bekerja di sana. Bob meminta bantuan Aep untuk melihat jumlah transaksi yang dilakukan oleh kelompok Black Tiger. Serta di mana lokasi transaksi yang dilakukan mereka. Sebelum memberitahunya Aep kembali membuli Bob. Namun di sini Bob hanya diam, hingga Bob mengingat masa lalunya yang sangat memalukan. Kelvin menyuruh Bob untuk menghajar Aep, namun Bob memilih pergi dari tempat itu. Ketika Kelvin hendak menyusul Bob, dan tiba-tiba Harris menghubunginya dan mengatakan bahwa Bob adalah salah satu anggota Black Tiger. Setelah itu Kevin menyusul Bob dan meminta maaf atas perlakuan Aep. Kelvin juga mengatakan kalau ia belum percaya dengan Bob. Di sini Bob menjelaskan kalau ia bukan orang yang jahat, dan Bob juga bukan salah satu anggota Black Tiger asli. Namun tiba-tiba agen CIA menyergap Bob. Karena sebelumnya Kelvin sudah menekan tombol pelacaknya. Memang pada akhirnya Bob tertangkap dan dikurung di ruangan CIA. Harris mencoba menggali informasi tentang Phil yang sudah tewas, serta di mana lokasi tempat Black Tiger. Namun di sini Bob hanya diam hingga Harris mematahkan jari Bob. Karena merasa kasihan dengan Bob, Kelvin berusaha membebaskan Bob, hingga terjadi perkelahian. Get your hands off! Get him off the keyboard! What are you doing, Calvin? Yang pada akhirnya mereka berhasil kabur.
Di dalam perjalanan mereka memasukkan jumlah dan lokasi transaksi yang diberikan Aib ke GPS CIA. Mereka menemukan lokasi itu yang ternyata ada di Boston. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka pun berangkat menggunakan pesawat yang berhasil mereka curi. Di dalam pesawat, Bob mematikan mesin pesawat untuk menakut-nakuti Kelvin. Singkat cerita, mereka sudah berada di Boston. Bob menyuruh Kelvin untuk menunggu di sini. Sementara Bob pergi menuju lokasi transaksi yang akan dilakukan Black Tiger yang berada di parkiran bawah tanah. Ternyata Harris juga sudah mengetahui lokasi tersebut. Harris juga sekarang curiga kalau Kelvin juga salah satu anggota Black Tiger. Di balik itu Bob sedang melakukan penawaran dengan bos mafia. Bob mengatakan kalau ia anggota Black Tiger. Ketika sedang bertransaksi, tiba-tiba Kelvin datang. Kelvin mengatakan kalau Harris adalah anggota Black Tiger asli. Bob pun langsung menembak Kelvin. Bob pun melanjutkan transaksinya, hingga tiba-tiba Phil datang. Yang ternyata ia masih hidup dan Phil lah Black Tiger sesungguhnya. Yang ternyata Phil juga yang menyimpan kode-kode data-data itu. Phil mengatakan kalau data-data milik Bob palsu. Di sini ternyata Phil sengaja memasukkan kematiannya agar dapat membawa data-data itu sendirian. Di balik itu Kelvin ternyata hanya ditembak peluru karet. Kelvin bingung siapa sebenarnya Black Tiger. Kelompok agen Harris datang ke tempat itu hingga terjadi tembak-menembak. Di sini Kelvin berusaha mengambil data-data yang tergeletak di tempat itu. Bos mafia yang mengetahui itu berusaha mengejar Kelvin. Hingga datang Bob menyelamatkannya. Di sini Kelvin masih tidak percaya dengan Bob. Kelvin berusaha kabur namun ia berhasil disusul oleh Bob. Di sana juga ternyata ada Phil. Mereka berdua merebutkan data-data yang dibawa Kelvin. Kelvin masih bingung siapa yang jahat dan siapa yang baik. Hingga terjadilah tembak-menembak. Kemudian Kelvin menembak Bob. Karena Kelvin masih menduga kalau Bob lah Black Tiger yang asli. Namun ternyata Phil lah Black Tiger yang sesungguhnya. Phil sengaja menciptakan nama Black Tiger untuk meyakinkan mafia bahwa Black Tiger lah yang mempunyai data-data akun bank itu. Kemudian Kelvin mengalihkan perhatian Phil dengan saltonya. Hingga Bob bangkit dan membunuh Phil hingga tewas. Setelah itu terlihat Bob meminta maaf ke Kelvin karena sudah menembaknya. Semua itu dilakukan karena tidak ingin membahayakan Kelvin. Adegan berpindah ketika Bob dan Kelvin diantar Harris menggunakan helikopter. Mereka pergi ke acara reuni Bob dan Kelvin. Di sini Harris meminta maaf ke Bob karena menuduhnya sebagai pengkhianat. Di dalam acara reuni Kelvin sengaja meretas voting. Pada akhirnya voting itu jatuh pada Bob. Teman-temannya bingung siapa Bob Stone. Yang ternyata Bob Stone adalah orang yang sering dibully di sekolahannya dulu. Tiba-tiba Aeb kembali mempermalukan Bob. Namun kali ini satu pukulan Bob mampu membuat Aeb pingsan. Setelah itu Bob membuka pakaiannya dan telanjang di depan teman-temannya yang hadir. Orang-orang yang hadir di sana sangat terkejut kagum kepada Bob. Hingga akhirnya Bob juga dipertemukan dengan orang yang dari dulu Bob sukai. Dan film pun tamat. Kisah yang dapat diambil dari film ini, yaitu jangan minder ketika gendut. Gendut adalah sebuah lambang kebahagiaan namun bisa membuat Anda stroke jika terlalu gendut. Oke Bray, sampai jumpa lain waktu. Thanks.